Warkop di Aceh terancam denda ratusan juta. Gitu. Jadi UU penyiaran ini sebenarnya nggak berlaku ke video, belum lah setidak-tidaknya. Sorry, itu judicial review bukannya udah ada putusannya? Ada putusannya ditolak. Season. Info A1 ini berarti harganya. Enggak juga sih. Tunggu. Perjanjian. Iya. Perasaan saya nggak pernah tanganin apa-apa. Nah, Kalau kayak gitu tuh. tanpa ibu sadar, ketika untuk memberikan kesempatan bagi para pemilik usaha UMKM apabila ingin mengadakan nobar, itu ada izin lisensi. Selamat datang kembali di podcast Deddy Kurnadi & Co-Lawyers. Pada kesempatan kali ini Pak Deddy belum sempat atau belum bisa bergabung bersama kami. Oleh karena itu hanya ada kita bertiga. Di sisi sebelah kanan saya ada Kaira. Saya sendiri Fuzail, dan sebelah kiri saya Ada Hamasa. Apa sih? Oke, jadi teman-teman, konten kali ini kita akan membahas ada berita dari Detik Sumut Aceh. Jadi ada berita tentang putaran siaran bola tanpa izin. Warkop di Aceh terancam denda ratusan juta. Warkop di Aceh terancam denda ratusan juta. Kenapa tuh? Maksudnya dia ngapain nih? Si Warkop ini ngapain? Jadi tuh pernyataannya itu Sekretaris Komisi 1 DPR Aceh namanya Arif Fadilah dalam keterangannya menyatakan sekitar 20 warkop di Banda Aceh disomasi karena menayangkan pertandingan Liga Champions dan Liga Inggris secara publik tanpa lisensi resmi. Pihak video.com menilai hal tersebut sebagai pelanggaran hak siar eksklusif. Waduh. Gimana nih menurut teman-teman? Jadi si warung kopi ini menayangkan untuk customernya atau menarik customernya mungkin agar mau stay di warung kopinya mereka sambil video gitu. Sambil mengadakan nobar. Sambil mengadakan nobar. Sambil jualan makan dan minum. Nah, kalau di sini kan tadi pernyataannya pelanggaran hak siar eksklusif. Nah, mungkin kita bedah dulu kali ya dari awal ya. Setuju. Sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri, apa sih itu hak siar menurut hukum di Indonesia? Nah, kita sambil riset aja karena kita bukan expert nih. Takutnya tapi kita menjunjung tinggi akurasi hukum dalam membahas isu-isu ini. Gitu. Setuju. Jadi kalau menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran tahun 2022 gitu ya. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana transmisi agar diterima masyarakat, ya kan? Jadi hak siar itu ya intinya gitu harus pemancarluasan untuk masyarakat luas gitu kan. Kalau hak siar itu berarti berkaitan dengan penyiaran definisi yang tadi kan. Bahwa hak siar itu siaran itu adalah kegiatan pemancarluasan siaran. Nah, siapa yang bisa disebut sebagai lembaga penyiaran ini nih? Nah, kalau lembaga penyiaran ya berarti lembaga yang melaksanakan kegiatan siaran berdasarkan pasal 1 angka 2. Baik publik maupun swasta. Betul. Gitu. Berarti ada izin, ada izin untuk lembaga penyiaran tersebut nggak sih? Sebetulnya ada dan itu diatur dalam Undang-Undang Penyiaran juga dan peraturan-peraturan turunannya. Nah, tapi nih setuju juga sama katanya Salsa kalau misalnya diatur. Kalau di sini tuh landasan hukumnya itu adalah pasal 24 PP 46 tahun 2021. Yaitu lembaga penyiaran pemegang lisensi dari Federasi Olahraga yang kemudian bekerja sama dengan penyelenggara siaran. Nah, contohnya mungkin televisi ya. Televisi mau swasta ataupun nasional. Tapi pertanyaannya, berarti video ini termasuk lembaga penyiaran swasta atau nasional atau apa? Nah, jadi gini, kalau kalian ingat beberapa tahun ke belakang, mungkin 1-2 tahun lalu gitu ya, ada salah satu korporasi yang di bidang media yang mengajukan revisi UU penyiaran. Di bidang media? Di bidang media. Atau industri media, itu korporasi
atas nama PT kalau nggak salah itu mengajukan judicial review UU penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Yang pada intinya dia meminta bahwa UU penyiaran itu juga berlaku kepada aplikasi atau platform video on demand. Oh, VOD. Ini maksudnya apa sih? Jadi video on demand ini maksudnya adalah semacam over the top OTT gitu, yang kayak Netflix, yang kayak mungkin Viu, WeTV, itu juga dinaungi oleh UU penyiaran gitu. Oke, tapi itu masih jadi bahan untuk judicial review. Masih jadi bahan untuk judicial review. Artinya kita bisa mengasumsikan bahwa video ini sebetulnya tidak perlu tunduk kepada UU penyiaran untuk beroperasi gitu. Jadi UU penyiaran ini sebenarnya nggak berlaku ke video, belum lah setidak-tidaknya. Sorry, itu judicial review bukannya udah ada putusannya? Ada putusannya, ditolak. Oh, ditolak. Berarti video.com yang selaku VOD atau OTT itu dinyatakan dia bukan di bawah hukum undang-undang penyiaran. Bukan undang-undang penyiaran. Oke. Jadi landasan hukumnya? Landasan hukumnya sebetulnya setelah kemarin kan aku juga sempat baca beritanya dan sempat ngecek-ngecek juga kan. Dasar hukumnya itu adalah sebuah perjanjian. Perjanjian antara pengguna video, yaitu adalah warkop ini, dengan video itu sendiri. Nah, itu namanya syarat dan ketentuan pengguna video. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ini base-nya berarti bukan dari undang-undang. Bukan. Oke, jadi aturannya itu diatur sendiri oleh terms and condition yang udah disepakati bagi pengguna dan video.com. Nah, memangnya yang dianggap sebagai hak eksklusif video.com itu seperti apa nih? Nah, jadi seperti yang kita udah sama-sama tahu nih, untuk menayangkan yang namanya Liga Champions, Liga Premier dan lain sebagainya, itu tuh nggak bisa sembarangan emang. Kalau kita sembarangan nayangin atau sembarangan nggak make available di internet gitu, itu tuh namanya pembajakan. Betul. Pembajakan, piracy kan. Oke. Tapi si video ini tentu saja adalah official partner dari penayangan Liga Champions, Liga Champions, Liga Premier dan lain-lain. Itu dia itu memiliki kesepakatan langsung dengan pihak penyelenggara liga-liga ini. Oh, oke. Misal kalau dia menayangkan Liga Premier, dia itu perjanjiannya langsung dengan The Football Association. Atau kalau misalkan dia menayangin Piala Dunia gitu, dia berarti kerjasamanya sama FIFA gitu. Dan itu penayangannya nggak murah. Ada beberapa perusahaan tuh yang bisa bayar miliaran bahkan sampai ratusan miliar hanya untuk nayangin liga ini secara full gitu, untuk satu season. Info satu ini berarti harganya? Enggak juga sih. Saya juga kaget. Oh, sebesar itu juga ya ternyata. Ada di internet, guys. Oh, di internet. Oke. Saya kira ibu punya orang dalam. Jadi video.com itu diberikan hak eksklusif untuk menayangkan pertandingan bola tersebut ya. Nah, emangnya kalau kita nih, kan kita udah bayar nih. Kita udah bayar langganan nih, masa sih kita nggak boleh menayangkan kembali? Kan itu udah kita lakuin tuh pembayaran itu tuh. Gimana? Pertanyaan bagus. Karena tadi landasan hukumnya berarti antara si pelanggan yang berlangganan video.com dengan video.com itu tadi landasannya adalah perjanjian. Tapi sebenarnya perjanjian yang harus diterima secara penuh oleh calon pelanggan video.com. Tunggu. Perjanjian. Perasaan saya nggak pernah ada tanganin apa-apa. Nah, kalau kayak gitu tuh. Tanpa ibu sadar, ketika ibu pengen subscribe YouTube dan lain sebagainya, itu kan ada syarat dan ketentuan yang ibu centang langsung oke, setuju. Itu tuh perlu dibaca. Bisa diklik, Bu. Bisa diklik. Bisa diklik, Bu. Oh, yang kita mau daftar ya. Jadi kalau kita daftar biasanya setelah daftar pilih yang setujui syarat dan ketentuan. Itu berarti dianggap si video.com sudah melampirkan ini syarat dan ketentuannya ya. Terus kita calon pelanggan setuju menjadi pelanggan atau menjadi pensubscribe lah. Subscribe video.com. Subscriber. Kok jadi pensubscribe? Ini tuh menarik ya, karena kan kita biasanya emang ngecek checklist gitu, nggak baca gitu. Pokoknya di dalam
misalkan di kasusnya video nih, dinyatakan bahwa ternyata dengan kita subscribe dan setuju, kita itu sepakat bahwa kita menggunakan aplikasi video ini khusus untuk penggunaan pribadi saja. Jadi tidak boleh kita menggunakannya untuk kepentingan komersil yang akan menguntungkan kita secara komersil gitu. Coba kita buka yang mana itu ininya. Coba kita sambil cari. Buka deh. Kita sambil buka. Nih, izin tunduk selalu kepada ketentuan umum selama Anda menggunakan layanan di dalam platform video. Anda diberikan izin yang terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dipindah ditangankan, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, izin yang dapat ditarik kembali untuk menikmati layanan dalam platform video dan menikmati konten hanya untuk tujuan pribadi dan non-komersial. Gitu kata ininya, kata syarat dan ketentuannya ya. Nah, yang jadi permasalahan yang digunakan di sini tuh memang selain kita sering nggak baca, betul. Kita nggak baca agreement ini tuh juga agak luas ya. Tujuan pribadi dan non komersial gitu. Tapi kan nggak ada batas-batasnya tuh ya, nggak ada batas-batas. Sebenarnya komersial non komersial tuh batasnya di mana sih? Gitu. Jadi kalau kita menayangkan Liga Champions dari video gitu, misalkan di Warkop, itu disebutnya komersil. Karena ada orang yang mengeluarkan uang untuk stay di situ. Sehingga bisa nonton. Nah, duitnya itu ke Warkop. Gitu. Cuman ini juga yang perlu diperdebatkan adalah pantas nggak sih sebenarnya nagih segitu banyak ke satu Warkop? Kan apa kita nih jumlahnya kah? Jumlahnya. Yang ratusan juta itu denda itu. Kan kalau kita lah pada umumnya dengar kata-kata Warkop, ya udah pasti yang warung kopi pada umumnya aja, yang Indomie mungkin. Cuman kalau ini di Aceh mungkin jadinya mie Aceh kali ya, Canai. Cuman kan untuk perbandingan antara income sama denda yang diberikan oleh video itu kira-kira bagaimana ya? Apakah ada bisa cari jalan tengah untuk menentukan harga biar sama-sama enak nih? Sebenarnya kita harus lihat agreement-nya lebih dalam lagi sih. Apakah dalam term and condition tersebut ada ketentuan yang menyatakan bahwa pelanggaran atas hak-hak tersebut atau pelanggaran atas haknya video untuk mendistribusikan itu ada biaya yang telah ditetapkan atau tidak. Sebenarnya kita harus cek dua agensi itu untuk menentukan apakah tagihan itu memang sesuai dengan perjanjian antara pengguna dengan video.com. Oke, coba kita cari ya. Namun kalau misalkan tidak ada, pasti kita butuh perhitungan yang aktual dong. Kerugian yang diderita tuh berapa sih atas penayangan tersebut? Kita mungkin gak sih mengajukan permintaan ganti rugi untuk sesuatu yang angkanya tidak bisa diperhitungkan atau kayak ngasal gitu, minta 2 miliar, 3 miliar. Apakah itu permintaan yang wajar? Iya. Nah, menariknya nih kan aku udah ngecek juga nih di sini. Sebetulnya nggak ada angka khusus ya yang disepakati baik oleh video maupun oleh pengguna dalam perjanjian ini yang menyatakan bahwa kalau misalkan membajak segini, melanggar segini maka harus bayar segini gitu, itu nggak ada. Penyelesaian sengketanya itu juga cukup sederhana sih mekanismenya. Para pihak itu setuju bahwa sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Udah selesai. Soal jumlahnya itu nggak ada sih. Tapi kalau sebagai perbandingan ya, di industri penyiaran itu sebetulnya ada standarnya ditetapkan oleh peraturan turunan dari UU Penyiaran itu ada. Tapi balik lagi ke masalah yang awal. Video itu bukan lembaga penyiaran. Video itu kita juga nontonnya nggak kayak TV gitu, kita bayar ya udah gitu, duitnya ke dia, kita nonton sampai dalam jangka waktu tertentu, kita bebas mengakses semua konten yang ada di dalamnya gitu. Tapi untuk biaya lisensi, misal lisensi ulang untuk menayangkan kembali secara beramai-ramai kayak nobar gitu, itu kayaknya nggak ada standarnya ya kalau di VOD ya. Kalau untuk Netflix atau cuman mungkin kita bisa bilang
yang setuju juga sama yang Hamasa bilang tadi. Kalau memang misalnya nggak ada angka pasti, jadi ketika minta ganti rugi, contoh misalnya kita punya warkop, kita malam ini kita belum tahu lah ini masalah video.com, kita juga nggak baca. Kita nayangin pertandingan bola Real Madrid versus Barcelona, yang menang Barcelona. Oke. Kalau lawan MU? Yang menang Barcelona udah. Iya, oke. Saya Barcelona. Nah, tapi pada malam itu mungkin pelanggan yang datang yang nobar kan kebanyakan orang satu minuman tapi sampai nobar selesai. Iya. Gak semuanya beli snack, beli makan, beda-beda lah Malah macam-macam ada yang pelanggan. datang aja karena temennya di situ. Ada juga yang begitu. Yang Udah begitu minta rokok pula. yang datang 4 minum 1. Ya, bisa juga begitu. Sering kayak seperti itu. Jadi kan terus tiba-tiba kita udah sebenarnya pemilik usaha ini melihat pendapatan income-nya malam ini segini. Rame sih rame, cuma kan kita nggak tahu income-nya kan. Iya. Ada juga kasus-kasus yang tadi. Tapi tiba-tiba malah kena denda 100 juta. Income kita ya 2 juta udah syukur lah mungkin. Iya, mungkin. Kalau saya ini ya pernah nanya sama teman-teman yang punya kafe 2 juta dalam satu malam dengan jualan dengan dengan ada tanpa nobar pun udah bersyukur banget. Omset 2 juta. Omset 2 juta. Denda 100 juta. Nombok. Berarti kalau misalnya setuju dengan tadi yang masih bilang kalau misalnya jadi ratusan juta, harusnya kan dibuktikan juga kerugian yang sebenarnya didapat berapa. Sebenarnya Kecuali, maaf ya, saya potong. Kecuali tadi setuju juga kalau misalnya di video itu ada angka khusus yang udah langsung ditetapkan. Kalau melanggar ya penaltinya sekian. Karena jatuhnya perjanjian kan. Iya. Persetujuan kedua belah pihak. Betul setuju. Begitu. Itu sih. Jadi memang kunci dari penyelesaian masalah ini yang paling paham banget setelah selesai nih kasusnya udah ada nih adalah ya musyawarah dan juga penyelesaian sengketa para pihak itu harus didasarkan pada jangan cuma somasi tapi angka itu juga keluar berdasarkan perhitungan yang tepat. Betul. Gitu. Dan berkeadilan tentu kan proporsional. Proporsional lah kalau bisa. Betul. Nombok 98 juta, aduh. Oke, jadi kalau kayak gitu nih buat warung-warung kopi nih, gimana caranya mereka tuh pingin ngadain nobar tetap mereka mau ya bagaimanapun itu adalah suatu teknik marketing. Iya. Ya nggak sih, kita nggak bisa bohong bahwa itu cara mereka juga untuk menarik konsumen yang untuk datang dan membeli produk-produk mereka. Iya. Nah, gimana mereka mau tetap ngadain itu tapi tetap aman? Dengan ya udah memang hak siarnya saat ini dimiliki oleh video.com. Betul. Kalau berdasarkan terms and condition-nya video, itu ada salah satu akses platform, salah satu opsi untuk memberikan kesempatan bagi para pemilik usaha UMKM apabila ingin mengadakan nobar itu ada izin lisensi. Oke, pada jadi video. Oke, jadi lebih baik kita sedikit lebih sulit dulu nih ngurus perizinannya. Perizinan. Tapi kedepannya aman ya? Iya, aman. Daripada tiba-tiba denda. Kaget juga tuh. Jadi lebih baik kalau gitu kita kalau mau tetap ngadain nobar mending ngurus aja dulu izin apa sebutannya ini? Izin lisensi. Lisensi penayangan kali ya atau lisensi penayangan dengan melalui media video. Iya, mulai video. Tapi kalau misalnya teman-teman juga perlu diingat kalau misalnya kalian nggak pakai video.com, pakai platform yang lain, harus dibaca juga. Betul. Terms of service atau terms and condition-nya ketika kalian ingin mengadakan nobar melalui aplikasi tersebut. Oke. Jadi kesimpulannya kita harus membaca dulu kali ya. Setiap platform itu kan punya syarat dan ketentuan masing-masing. Jadi jangan asal langsung nayangin. Kita jangan otomatis langsung checklist aja biar cepat selesai. Habis itu kita langsung nayangin tanpa membaca. Takutnya tiba-tiba dapat surat somasi, dapat apa lagi? Invoice denda. Invoice. Akun tiba-tiba nggak ada gitu. Lebih baik kita melakukan mitigasi resiko yang baik. Oke. Dari Salsa kira-kira ada mau ditambahin lagi? Iya, semoga untuk UMKM di luar sana yang mau nayangin segala sesuatu itu tetap aman-aman aja ya. Ya, semoga para pihak bisa mendapat penyelesaian yang terbaik.
Dan maju terus UMKM Indonesia, semoga tidak terjadi lagi. Maju terus. Aman-aman aja ini maksudnya. Aman-aman aja maksudnya tetap ngurus dulu kan izin ya. Jangan izinnya tidak dapat somasi lagi. Iya, jangan langsung Jangan asal-asal. Iya, Semoga betul. para pihak cepat selesai masalahnya dan semoga tetap taat hukum. Oke. Terakhir mungkin dari saya. Kalau saya lebih ke minta tolong nih sama yang punya platform menyediakan nobar. Bantulah UMKM kita. Harganya kalau bisa ya masuk akal. Kalau memang ada niat baik dari pengusaha untuk izin mengadakan nobar, minta tolong pengertiannya. Ya. Oke. Segitu dulu kali ya dari kita ya. Karena ini udah sore ya teman-teman. Udah mendung juga. Udah mendung. Oke, closing. Teman-teman, sampai berjumpa insya Allah di pertemuan berikutnya dengan topik-topik dan pembahasan yang pasti menarik. Ya. Oke, terima kasih Bye-bye. ya.